Di pembahasan kita sebelumnya, kita kan udah ngomongin soal AI agentic ya. Sistem AI super canggih yang bisa jalan sendiri secara otonom. Nah, pertanyaan logis berikutnya pasti gimana cara bikinnya? Oke, di pembahasan kali ini kita bakal bedah tuntas tahap-tahap buat ngebangun AI agentic. Plus, skill apa aja sih yang sebetulnya kita butuhin? Langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke tahap pertama. Dan ini penting banget. Cetak biru atau blueprintnya. Jadi, sebelum kita nulis satu baris kode pun, kita harus jelas dulu siapa sih agen yang mau kita buat ini. Soalnya, kalau kita bikin agen yang mau ngerjain semuanya, biasanya malah nggak ada yang beres. Ada 3 langkah kunci di sini. Pertama, tentuin role-nya atau perannya. Dia ini mau jadi asisten coding, analis data, atau mungkin resepsionis virtual. Kedua, tentuin goals atau tujuannya. Sukses itu definisinya apa buat dia? Dan yang ketiga, ini juga krusial, tentuin permissions atau izinnya. Apa yang boleh dan nggak boleh dia lakuin. Contohnya nih, dia boleh baca email, tapi jangan harap bisa kirim email balasan tanpa izin dari kita. Nah, kalau blueprintnya udah mantap, sekarang kita bangun otaknya. Dan ini bukan cuma soal bikin chatbot yang bisa jawab halo ya. Ini tuh soal memprogram language model supaya dia bisa mikir secara logis dan terstruktur. Coba diperhatiin bedanya. Yang di kiri itu kan prompt biasa ya. Terjemahkan teks ini, simple. Tapi lihat yang di kanan. Itu yang namanya sistem prompt yang powerful. Dia ngasih identitas, tujuan, bahkan aturan main. Inilah yang mengubah AI dari sekedar mesin penjawab jadi pekerja beneran. Gimana caranya? Ya kita pakai teknik-teknik canggih. Ada yang namanya chain of thought. Ini ibaratnya kita maksa si agen buat mikir step by step dulu sebelum bertindak. Terus kita juga wajibin outputnya itu dalam format yang rapih. Kayak JSON, biar sistem lain gampang bacanya. Salah satu teknik paling dasar supaya agen bisa berpikir adalah react. Ini siklus yang simpel. Pikiran, aksi, observasi. Misalnya, misinya cari tahu cuaca besok. Pikiran, oke, saya butuh alat pencari cuaca. Aksi, dia pakai api cuaca. Observasi, hasilnya bilang bakal hujan. Pikiran berikutnya, oke, saya harus kasih tahu pengguna bawa payung. Siklus inilah yang bikin dia cerdas dan bisa beradaptasi. Anggap aja sistem prompt ini sebagai deskripsi pekerjaan yang super detail buat agen Anda. Disinilah Anda menetapkan segalanya. Apa tujuannya, apa yang absolut nggak boleh dilakuin, alat apa aja yang bisa dia pakai, dan gimana cara dia ngukur kesuksesannya sendiri. Ini semacam konstitusi yang ngatur seluruh perilakunya. Oke, otaknya udah ada. Tapi kan otak aja nggak cukup ya. Dia butuh tangan buat berinteraksi sama dunia luar. Dan juga tubuh buat ngatur semuanya. Nah, di tahap inilah kita bakal ngomongin soal tools, integrasi, dan orkestrasi. Salah satu teknologi kuncinya di sini itu namanya MCP atau Model Context Protocol. Gampangnya begini deh, anggap aja ini tuh colokan USB-C buat AI. Satu standar universal yang bikin nyambungin agen kita ke alat apapun jadi super gampang. Mau ke Google Calendar? Bisa. Ke database perusahaan? Gampang. Udah punya tangan, sekarang kita butuh semacam sistem saraf buat ngegerakin semuanya. Inilah yang kita sebut siklus kontrol. Jadi, si agen ini bakal muter terus di siklus ini. Dia mikir, terus pilih alat yang pas, dia eksekusi, dia amati hasilnya, terus ulang lagi. Gitu terus, sampai tugasnya kelar. Enaknya, buat ngebangun tubuh atau orkestrasi ini, kita nggak perlu bikin dari nol, udah banyak banget framework keren yang bisa kita pakai. Ada LangChain, ini cocok buat yang mau bikin prototipe cepat. Ada Crew AI, kalau kita mau agen-agennya kerja bareng kayak tim. Atau bahkan AutoGen dari Microsoft, buat solusi yang lebih kompleks skala perusahaan. Saya suka banget nih sama analogi untuk Crew AI ini. Bayangin aja kita lagi ngebangun sebuah tim digital. Ada satu agen yang perannya sebagai peneliti yang jago ngumpulin data. Terus hasilnya diserahin ke agen penulis buat diolah jadi laporan yang rapi. Ini bikin konsep sistem multi-agen jadi gampang banget kan buat dibayangin? Sip, agen kita udah punya otak, udah punya tubuh. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita lepas dia ke dunia liar, kita wajib banget pasang penjaga. Ini tahap di mana kita mastiin dia kerja dengan benar dan yang paling penting, aman. Kenapa ini penting banget? Soalnya, otonomi yang besar itu datang dengan risiko yang besar juga. Agen yang dibiarin gitu aja bisa halu, bisa nyalahgunain akses, atau yang lebih parah bisa nggak sengaja ngebocorin data rahasia perusahaan. Bahaya kan? Makanya kita perlu pasang penjaga berlapis.
Lapisan pertama, jaminan kualitas atau QA. Kita tes dia pakai data yang udah kita siapin, bahkan bisa pakai AI lain buat jadi jurinya. Lapisan kedua, keamanan. Kita saring input yang aneh-aneh dan kita bersihin outputnya dari data sensitif. Tapi benteng pertahanan kita yang paling kuat, yang paling akhir itu adalah human in the loop. Kalau sebuah agen bisa mengakses data penting atau ngelakuin tindakan yang nggak bisa dibatalin, apa kita bisa biarin dia jalan sendirian sepenuhnya? Jawabannya tegas, ngasih otonomi penuh tanpa kontrol sama sekali itu bukan pilihan yang bijak, apalagi buat tugas-tugas yang krusial. Kita butuh mekanisme supaya manusia tetap pegang kendali akhir. Solusinya adalah konsep yang namanya Human in the Loop atau HITL. Alur kerjanya praktis banget, agen merencanakan sebuah tindakan penting, terus dia berhenti sejenak dan nanya ke kita sebagai manusia, "Bos, apa saya boleh lakuin ini?" Aksi itu baru dilanjutin setelah kita kasih lampu hijau. Ini cara terbaik buat nyeimbangin otonomi dengan keamanan. Oke, kita udah tahu nih semua tahapannya. Terus pertanyaannya, skill apa aja sih yang sebetulnya kita butuhin buat ngebangunin ini semua? Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari cetak biru. Di sini kita butuh skill desain sistem dan ngerti logika bisnis. Lanjut ke otak. Nah, ini kuncinya ada di prompt engineering. Buat tubuhnya, ini ranahnya orang back-end programming dan integrasi API. Dan terakhir, buat para penjaga, kita perlu dasar-dasar analisis data, metodologi testing, dan tentu aja, keamanan siber. Kutipan ini bener banget. Intinya, skill paling penting itu ternyata bukan cuma soal coding, tapi soal seberapa dalam kita paham alur kerja di dunia nyata yang mau kita otomatisasi. Teknologi ini kan cuma alatnya aja. Jelas, teknologi ini bakal mengubah total cara kita kerja, cara kita berbisnis, dan cara kita berinovasi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi jika, tapi kapan? Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang paling seru. Kalau Anda bisa bikin agen AI apapun, agen seperti apa yang bakal Anda ciptakan?